Silakan duduk. Silakan minum, juga, kata Xie Wanjun, yang mengenakan kaos dan celana pendek, kepada Hao Ren dengan santai. Kemudian, dia mengambil sebotol bir dari sudut dan membukanya. Yujia boleh minum juga. Sedikit saja, kata Xie Yujia dengan suara lembut sambil mengambil sebuah cangkir. Xie Wanjun tidak ingin memaksa adik perempuannya sehingga dia hanya menuangkan sedikit untuknya. Kemudian, dia mengeluarkan 2 cangkir kosong dan mengisinya sampai penuh. Hao Ren merasa tidak enak untuk menolak tawaran Xie Wanjun, karena pria ini terlalu bersemangat dan dia adalah kakak Yujia. Oleh karena itu, dia mengambil cangkirnya dan meminumnya sedikit-sedikit. Aku telah memahami kejadian yang terjadi sebelumnya. Xie Wanjun menaikkan cangkirnya. Aku meminta maaf untuk kesalahpahaman yang telah terjadi. Hao Ren mengambil cangkirnya dan dengan perlahan mengadunya dengan cangkir Xie Wanjun. Jangan khawatir, bukan masalah besar. Yah, dan aku berpikir. Xie Wanjun langsung berbicara pada inti masalahnya. Orang-orang bodoh di tim basket itu selalu menimbulkan masalah, jadi aku berencana untuk tidak membiarkan mereka bermain melawan Universitas Tsinghua. Sebaliknya aku mengeluarkan mereka sehingga mereka bisa belajar dari kesalahan mereka. Hao Ren merasa Xie Wanjun belum selesai, jadi dia menunggunya untuk melanjutkan. Seperti yang dia kira, Xie Wanjun melanjutkan bicara, namun, pria-pria itu tidak memiliki kemampuan lain selain bermain basket. Ini akan menjadi akhir karir mereka jika mereka tidak bisa lagi bermain basket. Oleh karena itu, aku akan memasukkan mereka kembali setelah pertandingan antara Lautan Utara dan Tsinghua berakhir. Bagaimana menurutmu? Tidak menerima tanggapan dari Hao Ren, Xie Wanjun melanjutkan, mereka telah berjanji padaku bahwa mereka akan menjauhkan diri mereka dari si keparat Huang Sujie dan hanya berkonsentrasi bermain basket. Mereka tidak akan ikut campur dengan hal lain. Melihat begitu tulusnya pria ini, Hao Ren tidak punya alasan untuk menghentikannya. Dia menjawab, jika itu masalahnya maka ajaklah mereka kembali. Namun, Hao Ren segera berkata, Zhao Jiai harus menjadi pemain utama. Itu tidak bisa diubah. Performa Zhao Jiai sampai sejauh ini sangat baik. Tetapi apakah dia akan menjadi pemain utama tergantung pertandingannya minggu depan. Xie Wanjun menyeruput birnya. Kau mungkin juga menyadari tinggi badannya dapat menjadi penghalangnya. Tetapi jika dia dapat membalikkan kekurangannya menjadi kelebihannya, dia masih memiliki kesempatan menjadi pemain tim inti. Terlebih lagi, jika dia pernah menunjukkan karakter seorang pemimpin, aku dapat memberikannya posisi kapten. Perkataan Xie Wanjun tentu saja telah menenangkan pikiran Hao Ren. Kunjungan hari ini tidak sia-sia karena janji yang dibuat Xie Wanjun. Sambil mendengarkan diskusi mereka tentang bola basket, Xie Yujia hanya duduk di samping mereka dan menyeruput birnya. Tidak lama, semburat merah muncul di setiap sisi pipinya yang putih dan lembut. Xie Wanjun menikmati makanan dan birnya sambil berbicara tentang bola basket. Tiba-tiba, dia mengubah topiknya, sekarang kita harus berbicara mengenai Yujia. Dia melihat kepada Hao Ren dan berkata, aku tidak akan menolak apabila kau ingin mendekati Yujia. Tetapi ada beberapa hal yang kuingin kau ketahui. Xie Yujia, yang sedang makan dan meminum birnya, tiba-tiba menaikkan kepalanya terkejut. Dia segera memotong Xie Wanjun, kakak.
Apa yang kau bicarakan? Aku tidak bilang apa-apa. Pura-pura tidak bersalah. Xie Wanjun melihat Xie Yujia dengan polos. Ini yang kau sebut tidak ada apa-apa. Xie Yujia menggigit bibirnya dan cemberut. Hei, kau sendiri yang bilang kepadaku ada pria yang baik bernama Hao Ren di kelasmu. Xie Wanjun berkata dengan sengaja. Wajah Xie Yujia berubah memerah seperti apel. Dia menatap Xie Wanjun beberapa saat sebelum memalingkan kepalanya pada Hao Ren dan berkata, jangan dengarkan omong kosongnya. Sebaliknya, semakin Xie Yujia berusaha membenarkan dirinya, semakin dia membuka dirinya. Xie Wanjun melanjutkan, jangan bilang kau belum melupakan pria dari masa lalumu. Kakak, kau sudah keterlaluan? Xie Yujia berdiri tiba-tiba, menarik Hao Ren dari tempat duduknya, membuka pintu keamanan, dan bergegas keluar. Yujia, Xie Wanjun berteriak dari ruangan itu. Kau bisa minum sendirian. Menarik Hao Ren ke tangga, Xie Yujia membanting pintu keamanan dengan suara keras. Hao Ren tidak mengira keadaannya akan berakhir seperti ini. Xie Yujia benar-benar marah. Besar. Berjalan keluar gedung, Xie Yujia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia berbalik ke arah Hao Ren dan bertanya, kau tidak ketinggalan sesuatu di dalam sana, bukan? Tidak. Hao Ren menggelengkan kepalanya sebelum melihat ke atas apartemen. Apa tidak apa-apa seperti ini? Dia minum terlalu banyak. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Xie Yujia berkata dengan marah. Setelahnya, Xie Yujia melihat ke langit dan berkata, sudah semakin malam, mungkin sebaiknya kau pulang ke rumah sekarang. Aku akan menemanimu ke perhentian bus. Oke. Hao Ren mengangguk. Jadi, Xie Yujia berjalan keluar lingkungan tua itu dengannya. Menatap matahari cerah terbenam, mereka menuju perhentian bus. Dalam perjalanan, Xie Yujia tiba-tiba cemberut dan berkata, tolong jangan anggap serius apa yang dikatakan kakakku hari ini. Kita teman sekelas. Dan baru-baru ini kita juga telah menjadi teman baik. Dia terlalu memikirkan hubungan kita. Terlebih lagi, aku terkadang terlalu sembrono karena aku telah terlalu lama tinggal dengan kakakku. Jadi tolong jangan salah paham. Ya, aku tahu. Hao Ren menjawab sambil berjalan dan melihat ujung sepatunya sendiri. Sejujurnya, aku sudah memiliki orang yang kusukai, kata Xie Yujia tanpa disangka-sangka setelah berpikir sejenak. Langkah kaki Hao Ren terhenti sesaat, kalimat, aku sudah mempunyai orang yang kusukai, menghantam hatinya cukup keras. Tetapi aku rasa itu hanya cinta yang tak berbalas. Apa kau akan menertawakanku? Xie Yujia bertanya. Hehe, orang yang ketua kelas suka. Apa dia sangat brilian? Tanya Hao Ren. Ya, dia tidak lagi tinggal di kota Lautan Timur, tetapi aku percaya dia akan kembali suatu saat nanti, kata Xie Yujia. Alasan Xie Yujia belajar sangat keras mungkin supaya tidak ketinggalan dengan orang yang dia sukai. Hao Ren bertanya-tanya dalam hati. Percakapan dengan mendadak berhenti. Hao Ren tidak bertanya tentang hal lain, dan Xie Yujia juga tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama, Xie Yujia menyaksikan Hao Ren naik ke atas bus. Kemudian, dia melambai padanya dan pergi. Hao Ren, yang duduk di bus dan menatap bayangan kesepian Xie Yujia, tiba-tiba merasa sedikit kesal. Xie Yujia menunggu pria itu.
Itulah mengapa dia begitu bekerja keras dan tidak tertarik dengan hubungan sebelum tahun ketiga. Bus itu melaju perlahan. Hao-Ren bersandar ke jendela bus dan jatuh tertidur tanpa sadar. Dia berjalan ke kamarnya dan pergi tidur segera setelah dia sampai ke rumahnya di pantai. Pada akhir pekan, ia mempekerjakan seseorang untuk memasang tiang basket sederhana di halaman belakang, dan ia kemudian menghabiskan semua energinya bermain bola basket. Apakah Ren baik-baik saja? Dia bermain bola sangat giat akhir-akhir ini. Nenek bertanya pada Yu Yang dengan keprihatinan besar saat mereka melihat halaman belakang dari ruangan di lantai 2. Jangan khawatir, akan ada pertandingan basket minggu depan, dan itulah mengapa dia berlatih begitu keras, Yu Yang menjawab dengan senyum di wajahnya. Aku tidak tahu bahwa Ren kita tahu cara bermain bola basket. Nenek mulai tersenyum. Bolehkah aku menonton pertandingan bola basket minggu depan? Bu, kamu tidak tahu apa-apa tentang basket. Siapa yang mengatakan itu? Setidaknya aku tahu kapan Ren membuat skor. Nenek berkata dengan keras kepala. Baiklah, aku akan membawamu ke pertandingan minggu depan. Yu Yang tidak punya pilihan lain selain mengangguk setuju. Nenek adalah bos keluarga, tidak seorang pun yang akan menentang keinginannya. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, sudah hari Senin lagi. Hao-Ren diantarkan ke universitas oleh Yu Yang sambil membawa sekantong besar makanan ringan yang disiapkan oleh neneknya. Ren, pertandingannya Kamis malam, kan? Yu Yang bertanya saat dia mengemudi. Ya, pertandingannya dimulai jam 7. Ibu yakin mau datang? Hao-Ren bertanya. Tidak hanya ibu tetapi juga nenekmu. Selain itu, aku menelepon ayahmu kemarin dan memberinya ultimatum. Karena itu, dia akan kembali lebih awal untuk menonton pertandinganmu dengan kami, kata Yu Yang. Dalam pikiran Hao-Ren, dia bertanya-tanya apakah dia mungkin telah menyeret terlalu banyak orang ke pertandingan karena dia bahkan bukan pemain utama. Namun, ia harus bermain keras dan serius dalam pertandingan itu karena bahkan neneknya yang tidak tahu apa-apa tentang bola basket datang untuk menontonnya bermain. Kau harus pergi ke rumah Zi untuk membantunya mengerjakan PR malam ini, bukan? Yu Yang bertanya lagi. Ya, ada apa? Tidak ada apa-apa sebenarnya, hanya saja nenekmu sangat merindukan Zi, dan dia ingin mengundang keluarga Zi untuk makan malam, Yu Yang menjelaskan. Oke, aku akan mencoba. Hao-Ren mengangguk. Hao-Ren tahu bahwa neneknya selalu ingin memiliki cucu yang cantik, dan penampilan Zi membuat harapannya menjadi kenyataan. Mengenai keinginan besar yang dimiliki nenek, itu mungkin terlalu. Saat itu baru pukul 6 ketika dia sampai di universitas. Masih ada waktu bagi Yu Yang untuk kembali bekerja. Hao-Ren berjalan melalui area asrama selatan di luar kampus sambil membawa sekantong besar makanan ringan. Kemudian, dia berjalan menuju gedung asrama nomor 7. Tret, tret, telepon di kantungnya mulai bergetar. Siapa yang menelpon begitu pagi, pikirnya. Hao-Ren mengeluarkan telepon dan melihat nomor ayahnya di layar. Halo. Hao-Ren mengangkat telepon, bertanya-tanya mengapa ayahnya menelepon karena ayahnya berada di Amerika Serikat untuk konferensi saat ini. Tapi setelah menghitung perbedaan waktunya, Hao-Ren menyadari bahwa saat itu mungkin senja di sana. Ren. Suara Hao Zonghua penuh kegembiraan.
Berdasarkan pengalaman masa lalu, dia hanya akan mengeluarkan suara seperti ini ketika dia baru saja melakukan terobosan pada penelitian ilmiah yang sulit. Tebak siapa yang aku temui hari ini? Dari sisi lain telepon, Hao Songhua bertanya dengan penuh semangat. Siapa? Tanya Hao Ren bertanya lesu. Ayah wortel kecil. Apakah kamu masih ingat wortel kecil? Hao Songhua sangat bersemangat. Oh, itu dia. Hao Ren menjadi tertarik. Bagaimana keadaan paman? Dia memulai sebuah pabrik di Amerika. Dia biasanya sangat sibuk, tetapi saya dengar dia bisa menghasilkan lebih dari $300.000 setahun. Dia cukup berhasil, kata Hao Songhua. Lalu, bagaimana wortel kecil? Dia seharusnya belajar di universitas di sana, kan? Hao Ren bertanya. Dia cukup bersemangat dalam pikirannya. Lagi pula, wortel kecil adalah gadis kecil yang sering menghabiskan banyak waktu bersamanya di masa kecilnya. Meskipun ia hanya memiliki kesan yang samar-samar tentangnya, mereka masih memiliki persahabatan yang baik. Kita hampir seusia, jadi dia pasti telah tumbuh dari seorang gadis kecil menjadi seorang wanita sekarang. Apakah dia masih secantik dulu dan suka menangis seperti dahulu? Hao Ren berpikir. Aku baru saja hendak memberitahumu. Hao Songhua terus berbicara dengan penuh semangat. Ternyata wortel kecil masih di Cina dan juga belajar di Universitas Lautan Timur. Ah! Hao Ren kaget. Wortel kecil tidak pergi ke luar negeri dan teman sekolah saya. Itu karena ketika mereka pindah ke luar negeri, orang tuanya menemukan bahwa lingkungan belajar di Amerika terlalu santai, dan mereka lebih suka gaya pendidikan di Cina. Oleh karena itu, mereka mengirimnya kembali. Lupakan, aku tidak akan membuang-buang waktu di sini. Bagaimana kalau kau mencari wortel kecil karena kalian berdua belajar di Universitas Lautan Timur? Siapa namanya? Tanya Hao Ren merasa bersemangat juga. Dia hanya ingat nama panggilan wortel kecil dari semenjak masa kecilnya tetapi tidak pernah tahu nama aslinya. Bahkan Hao Songhua begitu terbiasa memanggilnya wortel kecil sehingga dia sendiri juga lupa nama aslinya. Akan menyenangkan untuk bertemu seorang teman lama dari masa lalu. Tidak yakin seperti apa wortel kecil sekarang. Pikir Hao Ren. Namanya Xie Yujia. Suara Hao Songhua bergema melalui telepon karena dia berada di sisi lain dari lautan. Prak. Sekantong tas penuh camilan jatuh ke tanah. Siapa namanya? Tanya Hao Ren bertanya lagi. Xie Yujia. Dia anak perempuan satu-satunya dari pamanmu, Paman Xie, dan dia berharap setelah kau menghubunginya, kalian bisa saling menjaga di universitas. Baiklah, baik. Aku masih memiliki beberapa hal untuk dikerjakan, kau dapat memikirkan cara menghubunginya karena sekarang, setelah mengetahui namanya, tidak akan sulit mencarinya. Setelah selesai, Hao Songhua menutup teleponnya. Hao Ren masih berdiri di tempat yang sama, memegang teleponnya, kebingungan. Apa kau mempermainkanku, Tuhan? Ketua kelas adalah kekasih masa kecilku. Pada saat itu, Hao Ren merasa seperti dia dilemparkan ke dalam air dan ditarik keluar berulang-ulang. Saat itu, Hao Ren hanya dapat berdiri diam dan membiarkan angin dingin meniupnya beberapa menit. Kemudian, dia tiba-tiba menelpon wakil kepala sekolah Luking. Oh,
Ini Anda, Gong Zihao. Mengapa Anda menghubungiku? Suara Lu Qing terdengar melalui telepon. Kepala sekolah Lu, Anda mungkin memiliki file semua siswa di universitas. Bisakah Anda membantuku untuk mencari tahu berapa banyak gadis di universitas yang diberi nama Xie Yujia? Hao Ren bertanya di telepon. Dia berpikir sejenak lalu menambahkan, tolong juga mencari nama dengan pengucapan yang sama tetapi dengan karakter yang berbeda. Suaranya mulai gemetar. Apakah Anda terburu-buru? Aku belum sampai di universitas, tanya Lu Qing. Tidak terburu-buru, tapi tolong kabari begitu Anda mendapatkan hasilnya. Terima kasih banyak. Baiklah, aku akan mencarinya bagi Anda segera setelah aku sampai ke sekolah. Selain itu, aku mendengar bahwa Gong Zihao telah berhasil maju ke level ketiga dari gulungan konsentrasi jiwa. Lu Qing bertanya. Ya, beberapa hari yang lalu. Tolong bantuannya dengan pencarian nama. Hao Ren menutup teleponnya. Dia begitu linglung sehingga dia menutup telepon begitu dia menyelesaikan permintaannya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Lu Qing masih berusaha berbicara dengannya di telepon. Menutup wakil kepala sekolah, Hao Ren benar-benar punya nyali. Setelah mengambil camilan dari tanah, Hao Ren masuk ke gedung asrama dan mulai menaiki tangga. Segera, dia pergi ke kamar 302 dengan bingung. Zhao Jiai sudah meninggalkan asrama untuk berlatih basket. You Liren dan Cha Oronghua masih tidur, tetapi mereka segera bangun dan mulai mengambil camilan Hao Ren segera setelah mereka menyadari bahwa dia sudah kembali. Ren, kenapa kau terlihat sangat loyo? Apa yang terjadi? Apa kau baru putus hati? Melihat Hao Ren duduk di kursi dan menatap keluar dengan tatapan kosong, You Liren bertanya setelah mengambil beberapa kantong keripik. Tidak apa-apa. Hao Ren melambaikan tangannya sambil melamun. Oke, aku akan menggosok gigiku sekarang. Nanti, kita akan pergi ke kelas bersama. You Liren melihat Hao Ren dengan prihatin sebelum mengambil sikat gigi dan baskomnya. Setengah jam kemudian, Hao Ren pergi ke kantin untuk sarapan dengan You Liren dan Cha Oronghua. Kemudian, mereka pergi ke kelas bersama-sama. Pada saat ini, hampir setengah mahasiswa sudah menunggu kelas untuk dimulai dan mengobrol satu sama lain. Hao Ren memperhatikan bahwa Xie Yujia ada di dalam kelas juga, duduk di baris kedua dan berbicara dengan gadis-gadis di sekitarnya. Xie Yujia menghindari kontak mata dengan Hao Ren ketika dia melihatnya masuk. Xie Yujia mungkin merasa canggung karena percakapan yang mereka lakukan pada hari Jumat karena saat itu mengungkapkan rahasianya. Atau mungkin dia berusaha menjaga jarak dari Hao Ren karena mereka terlalu dekat satu sama lain akhir-akhir ini dan dia tidak ingin mahasiswa lainnya bergosip tentang mereka. Hao Ren tertegun sejenak ketika dia melihat Xie Yujia. Kemudian, dia menemukan tempat duduk di belakang dan duduk. Setelah itu, Zhao Jiai masuk ke kelas bercucuran keringat. Dia melihat ekspresi kosong Hao Ren dan merasakan ada sesuatu yang salah. Ren, apakah kamu menderita patah hati? Dia melihat ke arah Xie Yujia yang duduk di depan, dengan sengaja mengatakan hal ini. Apakah Hao Ren akhirnya memiliki keberanian untuk mengekspresikan kekagumannya terhadap Xie Yujia tetapi ditolak, dia pikir. TRRT, 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 telepon Hao Ren mulai bergetar. Dia langsung mengambil ponselnya dan melihat nomor telepon Lu Qing,
jadi dia buru-buru mengangkatnya. Aku baru tiba di universitas dan mencarinya di antara semua siswa di universitas. Tidak masalah apakah itu pengucapan dan karakter yang sama atau pengucapan yang sama tetapi dengan karakter yang berbeda. Hanya ada satu siswa bernama Xie Yujia yang adalah ketua kelasmu. Namun, ada Xie Yujia yang lulus 3 tahun lalu, tetapi hanya pengucapannya yang sama, kata Lu Qing melalui telepon. Oke, terima kasih banyak, kata Hao Ren. Dia tidak punya hal lain untuk dikatakan selain itu. Ada hal lain yang ingin aku katakan, yaitu Lu Qing baru saja hendak melanjutkan pembicaraan melalui telepon, tetapi Hao Ren sudah meletakkan telepon dengan bingung dan mematikannya dengan mudahnya. Dia adalah orang pertama dalam sejarah yang menutup telepon wakil kepala sekolah 2 kali dalam sehari. Xie Yujia adalah si wortel kecil. Apakah dia si wortel kecil yang dalam ingatanku yang samar yang menarik ujung bajuku, yang ingusnya menggantung dari hidungnya, dan mengikutiku kemana-mana dengan kaki telanjang? Gadis kecil yang dulunya sulit disingkirkan sekarang berubah menjadi seorang gadis cantik. Belasan tahun kelihatannya telah berlalu begitu cepat. Hao Ren merasa panggilan kakak laki-laki kecil masih terngiang-ngiang di telinganya. Melihat ke arah Xie Yujia yang memiliki kulit yang halus sempurna dan duduk di baris depan. Mendengarkan dengan cermat sambil mencatat, Hao Ren merasa tidak mungkin mencocokkannya dengan gadis kecil di ingatannya yang samar. Cao Ronghua menaikkan tangan kanannya dan melambaikannya di depan mata Hao Ren saat dia melihat Hao Ren melamun. Tidak sampai Hao Ren kembali ke akal sehatnya, Cao Ronghua baru bisa menghela nafas lega. Apa kau telah menjadi bebal? Cao Ronghua bertanya padanya. Tidak sama sekali, meskipun Hao Ren mengatakan itu, dia tidak bisa menenangkan dirinya. Dia memiliki kesan yang bagus terhadap Xie Yujia semenjak dia memulai universitas. Dia berkali-kali telah melihat ke arahnya diam-diam, tetapi dia tidak pernah berpikir mereka teman lama lebih dari 10 tahun yang lalu. Haruskah aku memberitahunya tentang hal itu? Pikiran itu muncul di pikiran Hao Ren. Setelah memikirkannya berulang kali, Hao Ren menahan dirinya untuk melakukan hal itu. Xie Yujia sudah memiliki seseorang yang dia sukai dan sedang menunggunya. Juga, orang itu mungkin adalah salah satu murid top dari sekolah menengah atau sekolah tingginya, pikirnya. Apa gunanya memberitahukan tentang hal itu jika tidak ada artinya di balik itu? Hao Ren mendapati bahwa gelang gunung Tai di pergelangan tangannya menjadi semakin berat saat dia memikirkan hal ini. Oleh karena itu, dia hanya meletakkan kepalanya di atas meja dan mencoba menenangkan dirinya saat dia mulai berlatih gulungan konsentrasi jiwa. Esensi alam membersihkan tubuh Hao Ren saat bersirkulasi, dan ini membantu memurnikan tubuh dan emosinya lebih jauh. Batu ambar hangat di kalungnya juga meningkatkan komunikasi yang Hao Ren miliki dengan langit dan bumi, sehingga gulungan konsentrasi jiwa telah mengalir dengan lebih lancar. Dengan pulihnya suasana hatinya, gelang gunung Tai secara berangsur-angsur menjadi semakin ringan, dan Hao Ren bisa merasakan bahwa ruang di sekitarnya semakin dekat dengannya. Batu ambar yang diberikan kepada Zi kepadaku benar-benar membantu mempercepat kultivasiku. Hao Ren menghentikan gulungan konsentrasi jiwanya sejenak, takjub. Dia melihat Zhao Jiai dan yang lain di sampingnya. Mereka semua meletakkan kepala mereka di atas meja dan meneteskan air liur. Hao Ren melihat lagi pada Xie Yujia,
dia masih mendengarkan dengan cermat dan membuat catatan. Yang disebut kekasih masa kecil bukan masalah besar. Maju ke level kan adalah hal yang paling penting saat ini. Hao-Ren melihat kembali ke tangannya, merasa seperti kulitnya benar-benar menjadi lebih halus. Namun, gelang Gunung Tai masih sangat tergantung berat di pergelangan tangannya, mengingatkannya bahwa dia masih menjadi tawanan Suhan. Kedua gelang Gunung Tai memaksaku untuk terus menjalankan gulungan konsentrasi jiwa sehingga aku bisa menahan beban mereka. Mereka entah bagaimana juga mempercepat proses kultivasiku. Begitu dia menggunakan lebih banyak esensi alam, kedua gelang-gelang Gunung Tai segera merasakannya dan mulai meningkatkan berat mereka dengan segera. Mereka adalah harta dharma yang sebenarnya. Hao-Ren mengejek dirinya secara diam-diam. Ting, ting, ting. Bel berbunyi, menunjukkan akhir kelas. Zhao Jiai dan dua orang lainnya mengguncang tubuh mereka dan bangun dengan tiba-tiba. Ayo, ayo. Mereka berjalan keluar kelas dengan Hao-Ren sambil saling mendorong satu sama lain. Xie Yujia mengemasi barang-barangnya dan berjalan di belakang Hao-Ren. Saat Hao-Ren berjalan keluar dari pintu saat didorong oleh Zhao Jiai, dia tiba-tiba melihat dua gadis cantik yang mengenakan gaun Cina kuno, berdiri dengan hormat di pintu seolah-olah mereka baru saja keluar dari lukisan. Penyelamat, mereka berteriak serempak.